Renungan Hari Jumat 19 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20 tahun C. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel bab 37 ayat 1 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Saudara-saudariku terkasih, saya sangat senang melihat keluarga Bapak Arnoldus. Keluarga ini selalu tampilkan suasana bahagia, sejahtera, hidup dalam persaudaraan dan keakraban, selalu bersama dalam setiap kegiatan, entah ke gereja, ke lingkungan, dan dalam masyarakat. Orang lain juga berkesan keluarga Arnoldus menjadi keluarga panutan, model hidup keluarga yang lain. Saya coba berusaha mendekati keluarga itu dan bertanya, apa kunci menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, dan lain-lain? Jawaban yang diberikan oleh Bapak Arnoldus dan istrinya adalah, kami menganggap keluarga kami biasa-biasa saja. Sejak awal hidup berkeluarga, kami berdua sudah bercita-cita untuk menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, dan lain-lain. Banyak tantangan dan godaan, namun kami selalu jalani secara bersama-sama dalam suasana kasih dan penuh pengertian. Andalan utama kami adalah kedekatan dengan Allah dan juga di antara kami. Suasana seperti ini kami tanamkan dalam diri anak-anak kami sejak kecil hingga saat ini. Syukur kepada Allah, anak-anak kami juga sangat taat dan mengikuti bimbingan dan arahan kami. Jadi kuncinya pada ketaatan dan cinta pada Allah dan sesama anggota keluarga serta sesama yang lain. Saudara-saudariku terkasih, semangat hidup keluarga Arnoldus tidak lepas dari tuntutan yang disampaikan oleh Yesus ketika ia dicobai oleh seorang ahli Taurat dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang utama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudariku terkasih, Yesus menekankan hukum kasih sebagai dasar segala hukum yang berlaku di bumi. Bagi Yesus, hukum pertama diusahakan dihidupi dalam hidup manusia adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya, manusia dituntut agar mempersembahkan seluruh dirinya untuk mengasihi Allah secara baik, benar, dan sungguh-sungguh. Allah menjadi fokus utama dan pertama yang harus disembah, dihormati, dijadikan sebagai sumber segala hidup manusia, dikasihi. Mengapa demikian? Karena Allah adalah pemilik dan penguasa hidup manusia. Dalam kasih Allah, Ia akan selalu memberi nafas hidup dan kuasanya pada setiap manusia, setiap kita, agar tetap menjadi umat kesayangannya. Allah tidak menghendaki salah satu di antara umat manusia yang hilang, tidak diselamatkan, dan tidak dikasihi. Saudara-saudariku terkasih, selanjutnya Yesus juga mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tuntutan dan penekanan Yesus di sini adalah kasih terhadap sesama harus diwujud nyatakan seperti kasih terhadap diri sendiri. Artinya, setiap perlakuan yang diberikan kepada diri harus juga diterapkan kepada sesama. Kasih tidak boleh membeda-bedakan. Harus utuh seperti terhadap diri sendiri. Perwujudan hukum baru yang diajarkan dan diwajibkan oleh Yesus untuk dilaksanakan setiap manusia bertujuan untuk menyempurnakan seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum baru Kristus adalah hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita dapat mewujud nyatakan, mempraktekkan hukum ini dalam hidup bersama keluarga, dalam gereja, dan di tengah masyarakat? Apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Sikap seperti apa yang kita tunjukkan untuk mewujudkan bahwa kita sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Kita sendiri harus mampu memberikan jawaban dan mampu juga menerapkan jawaban itu dalam sikap dan tindakan konkret. Contoh saja, kita mengasihi Allah tetapi tidak pernah berdoa, tidak pernah hadir dalam perayaan Ekaristi, tidak percaya sungguh kepadanya. Atau kita mengasihi sesama tetapi tidak ada kepedulian. Ketika teman sakit, sesama sakit, tak pernah memberi perhatian, sibuk dengan urusan sendiri, dan lain sebagainya. Jadilah manusia yang memiliki hati, budi, dan kehendak untuk mengasihi Allah dengan sungguh dan sesama seperti diri sendiri.